Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Ya sekolah kayak gini nah. wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abbas SPD selaku Kepala Sekolah SD 001 Balikpapan Barat, Ustadz Abdul Malik SPSI MM selaku pemateri kita di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di pagi hari ini sehingga kita bisa bertemu pada parenting Qur'ani sekaligus hari spesial peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui webinar ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan setiap ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan bunda yang berbahagia, insya Allah di pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema mempelajari Al-Quran adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kegiatan kita hari ini, insya Allah agenda kita akan dirangkai dengan pembukaan pada pukul 10 sampai 10 lewat 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SD 001 Balikpapan Barat pada pukul 10 lewat 10 sampai 10 lewat 25 menit atau menyesuaikan. Kemudian pada pukul 10 lewat 25 akan disampaikan paparan materi oleh Al-Ustadz Abdul Malik SPSI MM. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab pada pukul 11.15 sampai 11.25. Kemudian dilanjut dengan penutup dan doa. Dengan membaca bismillah, mari bersama-sama kita buka kegiatan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada ayah dan bunda yang sudah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Dan bunda serta ayah para hadirin sekalian adalah ayah bunda pilihan karena dari sekian ratus ayah bunda wali murid SD Negeri 001 Balikpapan, ayah dan bunda adalah orang tua super yang menyempatkan waktunya untuk peduli bagaimana memotivasi diri kita dan anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sekaligus membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Abbas SPD selaku Kepala Sekolah SD 001 Balikpapan Barat. Kepada Bapak Abbas kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua ya Bapak Ibu ya, yang lain ya. Insyaallah, Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di hari Sabtu di akhir bulan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu melalui media webinar. Alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati Pak Afif, Pak Ustadz, narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada hari ini dalam rangkaian memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW atas prakarsa Pak Hafidz selaku guru agama SD 01 Balikpapan Barat untuk yang siswa keluarga besar SD 01 Balikpapan Barat. Alhamdulillah kita panjatkan syukur Bapak Ibu dari sekian jumlah siswa, orang tua siswa yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berkesempatan bisa hadir di acara kita pada pagi hari ini. Karena mengingat jumlah kita yang sekian ratus orang, sekitar 800 orang lebih, tidak mungkin kita bisa hadirkan semua hari ini. Dipanjangkan umur, berkat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik pada hari ini masih dalam suasana peringatan sholat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mungkin melewati ya di masa-masa yang sangat sulit kita beberapa waktu yang lalu selama kurang lebih hampir 2 tahun, yaitu masa pandemi. Alhamdulillah termasuk kota kita pada hari ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, terutama kesembuhan, ya, kemudian sedikit yang terpapar, kemudian alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban dari COVID ini. Alhamdulillah kita syukuri. Terutama di wilayah kita di Baru berpartisipasi dan sangat antusias sekali dalam menunjang program sekolah kegiatan pembelajaran tatap muka yang sudah kita laksanakan selama 2 minggu sampai hari ini, di mana kita masih melaksanakan pembelajaran tatap muka transisi ya Bapak Ibu, terbatas. Nah, jadi kita masih uji coba ya. Nah, karena masa transisi uji coba, mohon partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk mewakili teman-teman semua, Bapak Ibu wali siswa. Kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan baik dimanapun kita berada ya, terutama anak-anak kita, karena sana yang dibuka oleh pemerintah dengan ketentuan-ketentuan mulai dari 50% sampai 75%. Saya harap jangan sampai kita lalai, tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, dengan cara tetap menggunakan masker di luar atau di tempat-tempat umum, kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci baik dengan air mengalir, hand sanitizer dan lain sebagainya. Kemudian tetap menjaga jarak ya Bapak Ibu, kemudian menghindari berkerumun dan lain sebagainya, 5M itu. Nah, jadi ini yang menjadi tolak ukur kita sebagai untuk mensukseskan, istilahnya jangan sampai pandemi itu kembali lagi, apalagi di akhir-akhir tahun ini kita masih ada kegiatan tahun baru, mungkin yang beragama Islam itu kegiatan hari raya Natalnya ya. Nah, kalau bisa jangan kita ikut berkumpul sehingga sangat riskan sekali seperti pengalaman tahun yang lalu ya, di penghujung tahun sampai di awal tahun itu COVID kembali meningkat. Nah, ini sudah sangat baik sekali dalam suasana keadaan seperti ini. Kita masih dalam keadaan yang landai bahkan terus menurun. Nah, jangan sampai di kegiatan-kegiatan keagamaan maupun di acara hari libur besar di penghujung tahun, menyambut tahun baru dan lain sebagainya, kita lalai, abai, sehingga tidak mempedulikan atau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, itu himbauan kami yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sangat baik sekali kegiatan kita pada hari ini ya, parenting mengenai pembacaan parenting Al-Qur'an ya. Jadi kami harap kepada Bapak Ibu dukungannya
bagi siswa-siswa kita. Ini adalah upaya sekolah, salah satu upaya program sekolah di masa pandemi. Mudah-mudahan nantinya bisa berlanjut ya. Kita berdoa saja pada masa-masa nanti setelah bisa kita melaksanakan tatap muka, kita bisa melanjutkan kegiatan ini yang tujuannya adalah bagaimana mengupayakan kegiatan dalam hal baca tulis atau menggiatkan kita membaca Al-Quran. Sebenarnya hal ini sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu pada saat kita masih keadaan tatap muka full. Sebelum pandemi kita ada kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Quran, ya, kegiatan ekskul sekolah yang bertepatan di musola mulai kelas 1 sampai kelas 6. Namun dalam situasi seperti ini sangat baik sekali parenting walaupun secara webinar tidak langsung. Mudah-mudahan hal ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya tentunya nantinya kami sangat membutuhkan sekali dukungan dari orang tua ya yang berada di rumah, ya mudah-mudahan maupun hanya lewat webinar dapat mengikut sertakan siswa-siswinya. Ya paling tidak bagaimana baca Al-Quran yang baik, mungkin dalam segi hal membaca huruf, nahwu, bapak, tajwidnya dan lain sebagainya. Ya nanti mudah-mudahan hal ini bisa ditindaklanjuti lagi khususnya kepada Pak Afif supaya kegiatan ini hanya saya tidak terbatas sampai di sini selesai. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lagi ke waktu-waktu berikutnya. Dan juga mungkin selain siswanya nanti saya harap paling tidak ada kegiatan mungkin bagi orang tua yang berkenan untuk bisa yang berkenan dan berminat mungkin bisa menghubungi Pak Afif melalui webinar untuk parenting tentang membaca Al-Quran. Nah ini juga tidak terbatas kepada siswa kita saja, kami juga nantinya kalau misalnya sudah bisa kita laksanakan untuk siswa, nanti kita akan buka lagi untuk kelas orang tua. Sebenarnya untuk kelas kami juga di Dewan Guru sudah pernah melaksanakan juga, ya, melalui, tapi sebelum itu langsung melaksanakan secara tatap muka. Namun karena keadaan pandemi yang kehadiran dibatasi, jadi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Mungkin itu kepada Bapak Afif, kepada narasumber, Al-Ustadz, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, di peringatan Maulid ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa mensiarkan baca Quran walaupun hanya melalui webinar. Ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan dan bisa terlaksana dengan lancar. Saya kira demikian Pak Afif karena waktu, karena setelah ini juga saya ada kegiatan, mohon maaf mungkin setelah ini saya akan keluar dari acara ini. Yang jelas kami dari pihak sekolah, keluarga besar SD01 Balikpapan sangat mendukung sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada ya, sebagai tindak lanjut kegiatan ini mungkin yang baik itu berkenaan dengan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Terima kasih juga kepada Al-Ustadz sebagai narasumber yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu di hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sangat bermanfaat khususnya bagi anak didik kita yang sampai sekarang sangat luar biasa sekali pengaruhnya, ya, anak-anak kita banyak megang HP, gadget dan lain sebagainya, tetapi hanya digunakan untuk melihat atau membuka konten dan media-media lain yang mungkin sangat kurang baik atau yang buruk atau berpengaruh yang negatif terhadap anak kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dan bisa dilanjutkan nantinya akan memberi filter atau sebagian kita bahwa Al-Quran juga sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Saya kira demikian Bapak Ibu, narasumber dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Bapak Abbas atas sambutannya yang sekaligus juga memberi arahan kepada kita semuanya agar supaya setelah webinar ini kita akan menindaklanjuti. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya,
kami sudah membuat klub cinta Al-Quran SD Negeri 001 Balikpapan Barat bagi anak-anak kita yang ingin mendapatkan tambahan pembelajaran Al-Quran. Silakan anak-anaknya nanti diminta atau disuruh bergabung di klub tersebut. Semoga ke depan juga ada klub cinta Al-Quran untuk para ayah bunda sehingga kita bisa belajar Al-Quran, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan belajar Al-Quran. Terima kasih sekali lagi Bapak Abbas. Semoga Pak Abbas dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap urusannya. Terima kasih. Berikutnya, ayah dan bunda sekalian, kita akan langsung mendengarkan paparan dari Ustadz Abdul Malik. Memperkenalkan, Ustadz Abdul Malik ini adalah ketua dari UMI Balikpapan dan sekaligus juga kepala SDIT Balikpapan Islamic School yang ada di Balikpapan Baru. Nah, beliau ini adalah pakar Al-Quran yang di bidangnya membina sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Balikpapan. Langsung saja kita dengarkan paparan dari Ustadz Abdul Malik. Kepada Ustadz Abdul Malik kami persilahkan. Silakan Ustadz Abdul Malik. Bentar. Silakan Ustadz Abdul Malik. Baik, jazakallah khair Ustaz Afif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mustallian ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Abbas SPD, beliau selaku kepala sekolah di SD 001 Balikpapan Barat, yang mudah-mudahan beliau mengenal saya karena sama-sama kepala sekolah di SD. Meskipun berbeda wilayahnya, tetapi insya Allah kami sering berinteraksi. Insya Allah, terima kasih Bapak Abbas. Ini kesempatan pertama kami di metode UMI bertemu dengan kepala sekolah SD negeri yang komitmen dengan pembelajaran Al-Quran. Masya Allah. Ini merupakan karunia yang Allah berikan, karena tidak semua, sekali lagi, sekolah negeri mau meluangkan waktunya untuk kemudian bisa menyiapkan waktunya belajarnya di sekolah untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, dan juga seluruh keluarga besar SD 001, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan dimudahkan segala apa yang menjadi cita-citanya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Ustadz Afif Zakaria, Masya Allah, beliau juga selaku rekan kerja kami di metode UMI Balikpapan. Beliau selaku manajer mutu yang mengawal pembelajaran Al-Quran metode UMI di kota Balikpapan dan Penajam, Pasir, bahkan sampai ke Berau di bawah pimpinan beliau. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di SD 001 ini menjadi berkah untuk sekolah kita di sekolah SD 001. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang barangkali hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, termasuk jika ada komite sekolah, dan yang berbahagia juga terutama kepada orang tua dan anak-anak yang saya lihat juga hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan hadirnya kita di dalam webinar ini
menjadi sarana kita untuk saling bersilaturahim, menjadi sarana kita untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Dan wabil khusus seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Afif dan juga Bapak Abbas, bahwa kegiatan kita hari ini adalah salah satu sarana untuk cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah itu menjadi cinta yang terbalaskan, dan itu insya Allah sudah pasti. Kalau kita di dunia punya cinta, kadang cintanya tak terbalas. Kalau ada pepatah mengatakan bertepuk sebelah tangan gitu, cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu sering terjadi gitu ya. Kalau ada yang tersenyum simpul, barangkali pernah mendapatkan cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitu ya. Dan sakit sekali gitu ya. Dan itu sakitnya di mana? Di hati kita yang terdalam. Gitu. Bahkan diingat sampai mati gitu ya. Tetapi berbeda dengan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Cintanya Rasulullah itu kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu bukan hanya di dunia ketika beliau hidup, bahkan menjelang ajalnya, gitu ya. Ketika malaikat Jibril, ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, yang terakhir dikenang oleh beliau adalah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebutnya sampai 3 kali. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cintanya Rasulullah kepada kita itu bukan hanya ketika sampai beliau meninggal wes selesai, tapi cinta itu akan terbawa sampai kita nanti menghadap Allah ketika kita meninggal dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian di padang mahsyar, dan bahkan ketika kita masuk sampai di surga, dan bahkan ketika kita berada di neraka, na'udzubillah, itu Rasulullah tidak pernah melepaskan cintanya untuk kita. Masya Allah, betapa luar biasanya Rasul kita yang satu ini. Dan pertanyaan Ustadz, adakah di antara kita yang memiliki cinta seperti itu? Ya, insya Allah ada ya, mudah-mudahan. Dan Masya Allah, cinta itu ternyata betapa luar biasanya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bahkan cintanya beliau kepada kita itu juga diiriin itu bagaimana? Membuat umat-umat lain selain kita, selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa iri, bahkan pengen menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan para umat, bahkan para nabi-nabi yang populer gitu ya. Para nabi-nabi yang sudah kita kenal, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Itu Masya Allah, mereka berebut gitu ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetapi doa itu yang terkabul hanya 2 nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, bukan karena menjadi umat Rasulullah, tetapi justru dari Nabi Ibrahim lah kemudian lahir putranya Ismail, dan kemudian cicit-cicitnya sampai kepada nasabnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk salah satu yang sejalur dengan termasuk ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian yang kedua juga salah satu yang kemudian dikabulkan nanti untuk menjadi kekasih atau menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu anak-anak siapa nabi yang dilahirkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad? Ya, ini susahnya Ustadz kalau tidak tatap muka ya, kita nggak bisa diskusi panjang lebar nanti. Karena kalau satu dibuka, langsung semuanya jadi pasar bebas gitu ya. Dan cukup mungkin kita sambil berpikir, siapa ya kira-kira ya nabi yang kemudian dilahirkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu yang kita sebut dengan Nabi Isa. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Afif dibantu. Nah, Nabi Isa itu ternyata beliau diangkat ke langit, tidak wafat, tidak meninggal sebagaimana pikiran orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen gitu ya, bahwa Nabi Isa itu disalib dan kemudian meninggal darahnya, dan sebagai tebusan kita semua dianggap orang-orang yang berhak menebus dosanya dan kemudian menyakiti dirinya dan sebagainya.
Tidak, keyakinan kita bahwa Nabi Isa sampai sekarang masih hidup karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan beliau Nabi Isa inilah nanti yang akan turun membantu kita umat-umat Islam ketika akan menghadapi masa sulit bersama Dajjal dan sebagainya dan pasukan-pasukannya. Dan kelak nanti ketika di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam yang akan turun, itu kemudian akan turun bertemu dengan Imam Mahdi yang kita yakini sebagai pemimpin nanti terakhir di zaman Rasulullah, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi Isa akan menjadi makmum daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang Nabi menjadi makmumnya kita, gitu ya, umat Islam. Dan sekali lagi betapa bersyukurnya kita karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, karena kesyukuran kita ini, kita sebagai ungkapan rasa terima kasih kita wajib berbahagia, kita wajib bergembira, kita wajib senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Dan salah satu yang dilakukan di sekolah kita adalah memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengadakan webinar ini dengan tema belajar membaca Al-Quran adalah bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nanti banyak belajar dan kita bisa menimba ilmu dari kegiatan peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya muliakan, dan juga adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kagumi, luar biasa ya Allah. Ini sesuatu yang membanggakan Ustaz Afif, karena di samping Bapak Ibunya ada anak-anak yang didampingi oleh orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang sangat berharga, karena momentum ini tentu tidak semua, seperti yang disampaikan tadi, tidak semua ayah dan bunda bisa mendampingi anak-anak kita. Dan bahkan ada pada zaman sekarang ini, bahkan ada yang penting dikasih HP, wes terserah mau ngapain kamu nak, yang penting saya kasih kamu HP gitu. Tidak tahu anaknya apa yang dikerjakan, dan itu betapa ruginya kita sebagai orang tua, karena sudah menjerumuskan anak-anak kita kepada hal-hal yang membuat anak-anak kita bisa jadi tidak semakin lebih baik ketika mereka kita berikan HP atau laptop dan sebagainya tanpa pendampingan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Ustaz Afif ada share gitu ya, karena ini di dalam teknik pendidikan, dalam teori pendidikan itu ada beberapa tipe orang belajar gitu ya. Ada yang tipe visual, yaitu tidak nyaman kalau dia tidak melihat gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah difasilitasi. Melihat Ustadz dan cuma goyang-goyang kayak gini kan enggak keren kayak gitu. Akhirnya bagi sebagian orang yang tipe auditori itu tidak harus melihat tampilan bagi orang yang visual gitu ya. Apa yang harus dilihat gitu ya. Kalau cuma ceramah itu biasanya membosankan. Tetapi ada sebagian orang tua atau anak-anak kita yang belajar yang mereka punya kepekaan di auditori, mendengarnya luar biasa. Ketika diceritakan itu langsung apa yang diceritakan ditangkap, meskipun dia sambil tiduran itu langsung menangkap. Itu yang disebut dengan auditori. Dan biasanya anak-anak yang seperti ini cocok dengan kegiatan ceramah yang kayak gini-gini gitu ya. Dan biasanya semangat dia. Apalagi yang ceramah Ustadz Afif atau kepala sekolah Bapak Abbas itu biasanya nggak ada yang tidur gitu ya. Kalau tidur biasanya bahaya itu nanti. Kemudian ada juga yang kinestetik, ada yang sambil gerak-gerak kayak gitu ya. Itu bagian dari tipe-tipe belajar. Dan ini kita sebagai orang tua harus tahu tipe anak-anak kita. Jangan dipukul pancung, dipukul rata gitu ya. Pokoknya kamu harus belajar pakai ini. Ayo lihat bukunya. Atau pokoknya kamu harus dengerin ibu ceramah. Atau pokoknya kamu duduk manis dan sebagainya. Padahal anak-anak kita tipe kinestetik misalnya. Anak-anak kinestetik, anak-anak yang itu bagian yang biasanya kita disampaikan bahwa anak-anak ini anak nakal gitu ya, tidak bisa duduk manis dan sebagainya. Sedangkan kita tidak paham bahwa anak kinestetik harus difasilitasi gerak motoriknya agar mereka senantiasa bisa bergerak dan mereka bisa belajar dengan baik. Ini yang bisa saya
Coba saya share screen. Alhamdulillah, sudah terlihat Ustaz Afif? Belum Ustaz, sebentar lagi. Sedang loading. Oh gitu. Ya, sudah? Ya, sudah terlihat Ustaz. Ya, tema materi kita adalah, tema parenting kita hari ini adalah parenting Qur'ani spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, belajar Al-Quran bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, nggak perlu saya kenalan karena sudah dikenalkan sama Ustaz Afif tadi. Bagi yang pengen screenshot silahkan saja. Siapa tahu ada yang mau nanya, Ustadz berapa nomor rekeningnya gitu ya. Silahkan saja. Atau mau tanya sesuatu dengan Ustadz, silahkan saja di WA atau nanti bisa menghubungi Ustadz Afif gitu ya. Tidak perlu ada diskusi panjang terkait dengan ini Ustadz karena sangat sensitif nanti. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Dan ini harus benar-benar kita lihat apakah kita anggap ini sebagai nikmat atau justru sebagai ujian bagi kita gitu ya. Yang pertama bahwa Allah itu berikan nikmat hidup kepada kita. Setiap kita yang hidup itu alhamdulillah pasti diberikan nikmat sehat dan sempat. Dan nikmat sehat dan sempat ini sering dilupakan oleh kita dan bahkan kita sering melalaikan. Namun di antara nikmat atau orang yang diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang paling luar biasa di antara nikmat hidup itu, yaitu nikmat beragama. Kita sangat bersyukur karena kita dalam beragama itu diberikan oleh Allah 3 hal. Yang pertama adalah nikmat iman. Kita bisa seiman ini. Kalau saya yakin ini yang seiman ini kita masuk yang di sini adalah Muslim ya Ustaz Afif. Tidak ada yang Nusara, kecuali yang mau ikut silakan saja. Gitu. Muslim semua ya. Makanya nikmat iman ini Masya Allah luar biasa. Orang-orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan sesama orang-orang yang beriman. Dan iman inilah yang kemudian nanti menyebabkan kita akan menjadi orang yang selamat atau tidak. Kalau imannya kepada Allah benar, kepada Rasulullah benar, maka insya Allah mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah nikmat Islam. Islam ini Masya Allah, kalau ada orang yang dikatakan saya beriman, tapi imannya dengan siapa? Tetapi ketika orang kita berislam, insya Allah Islam ini yang selamat dan Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Islam yang kita percaya ini mudah-mudahan akan mengantarkan kita ke dalam keselamatan sebagaimana arti daripada Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, Masya Allah kita nikmat sekali ketika beragama diberikan kekuatan oleh Allah untuk berihsan. Apa itu ihsan? Kita bisa melakukan apapun dan seolah-olah kita melihat Allah atau seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita miliki ketika kita beragama. 3 hal ini tidak boleh lepas. Bahwa iman kita harus benar karena Allah, Islam kita harus benar-benar sesuai diajarkan oleh Rasulullah, dan ketika sudah beriman berislam, amalkan itu dengan baik. Jangan sampai sudah tahu iman, beriman kepada Allah, sudah tahu berislam, tetapi kita tidak beramal dengan yang terbaik, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Inilah nikmat beragama. Tetapi Bapak Ibu, di antara nikmat beragama itu ada nikmat yang terbesar, yaitu adalah nikmat menjadi seorang Muslim ketika menjadi umat Rasulullah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, semua orang atau semua umat pengen menjadi umatnya Rasulullah. Dan nikmat terbesar dari umat Rasulullah itu adalah nikmat ketika kita bisa belajar dan beribadah. Dan salah satu ibadah yang kita kerjakan ini adalah hari ini, yang kita kerjakan adalah nikmat belajar. Dan kalau kata Rasulullah, kita beruntung menjadi umat Rasulullah, karena setiap apapun yang kita kerjakan itu pasti bernilai ibadah. Yang penting karena Allah. Ya, karena ibadah itu luas sekali cakupannya, baik itu makan itu ibadah, minum ibadah, tidur ibadah, belajar apalagi itu pasti ibadah. Yang penting niatnya karena Allah. Kalau umat lain tidak, berbeda, tidak dianggap sebagai ibadah. Ibadah itu ya sudah sholat, puasa gitu aja. Tetapi kita sekecil apapun yang kita kerjakan, mendidik anak, mendampingi anak gitu ya, itu juga adalah bagian dari ibadah. Dan nikmat yang terbesar dari belajar itu adalah ketika kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar Al-Quran. Nah, ini sudah mulai masuk ke temanya ini. Dan sekali lagi, nikmat terbesar dari belajar itu adalah belajar yang paling baik adalah belajar Al-Quran. Ya.
Masih penasaran? Ustadz, kok bisa sih Ustadz? Bukannya kita ini ketika belajar matematika, bahasa Inggris itu adalah yang terbaik Ustadz. Biasanya sering mendapat juara. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ya. Nah, kalau kita meyakini bahwa Rasulullah adalah sebagai seorang utusan Allah dan juga meyakini bahwa kita mencintai Rasulullah, bahwa kita harus tahu bahwa mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, selain beliau bisa membelah bulan, selain beliau bisa memancarkan mata air dari jari-jarinya gitu ya, selain beliau bisa memberikan makan dengan hanya sekedar roti saja gitu ya. Banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan mukjizat Rasulullah SAW itu bisa memindahkan pohon. Ada nggak yang bisa di sini memindahkan pohon? Ada Ustadz, tapi ditebang dulu, dipikul gitu. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu mukjizat salah satunya adalah meminta untuk ayo pohon itu kamu jalan saja gitu. Ini adalah perintah Rasulullah kepada pohon, dan ketika itu pengen ditunjukkan kalau benar Rasulullah itu adalah orang yang hebat, coba apa mukjizatnya. Lalu Rasulullah memanggil pohon itu dan kemudian pohon itu berjalan. Dan kemudian setelah itu pohon itu diminta kembali lagi. Nah, kita saja manusia suruh berjalan itu belum tentu ngadep kita gitu ya, dan suruh balik lagi biasanya kemana-mana gitu ya. Termasuk anak-anak kita begitu, anak saja yang begitu, tetapi pohon gitu ya itu mampu diperintah oleh Rasulullah, dan pohon itu tunduk kepada Rasulullah SAW. Tetapi dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan, adalah mukjizat Al-Quran adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau Bapak Ibu tersesat gitu ya, sekarang itu kan sudah gampang Ustaz. Kalau kita pengen, Bapak Ibu, kalau kita pengen kemana-mana nggak tahu alamatnya, tinggal jalan saja. Apa yang kita lakukan? Buka Google Map. Masya Allah, Google Map. Dan enak aja sekarang ini, mau kemana, tinggal buka Google Map. Dan bahkan langsung sampai depan pintu rumahnya gitu ya. Meskipun ada juga Google Map yang nyasar gitu ya, dibawa ke hutan dan sebagainya. Dan itu ada juga yang begitu. Tetapi rata-rata Google Map itu akurat ya, sesuai yang rute yang kita tunjuk. Nah, inilah yang Allah titipkan untuk Rasulullah. Rasulullah membawakan kita kepada kita itu Google Map-nya hidup. Siapa yang kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai Google Map-nya atau petunjuknya, orang-orang ini tidak akan pernah tersesat. Ya, dan ini harus kita yakini bahwa Google Map yang kita miliki yaitu adalah Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah itu ya, ayat kedua, ayat pertama Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya, bahkan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak beriman itu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ya, orang-orang di luar sana, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mereka mengkaji Quran, dan mereka ketika mendapatkan ilmunya itu dipakai untuk menyesatkan orang-orang Islam, termasuk kita barangkali, ya. Maka mari kita bersyukur karena Quran ini menjadi petunjuk pedoman kita. Insya Allah ketika kita tidak menjadikan Quran ini sebagai petunjuk dari Allah dan Rasulullah, insya Allah kita tidak akan pernah goyang iman kita, ya. Kemudian yang berikutnya, pusaka peninggalan Rasulullah. Rasul itu ketika meninggal nggak mewariskan harta kepada kita. Kalau kita ya, kalau meninggal itu apa? Nah, ini nanti kamu ya, kalau Bapak Ibu meninggal, tolong yang rumah di Balikpapan baru itu buat adikmu. Kemudian yang mobil yang keren itu buat kakakmu dan sebagainya. Itu yang dibagi-bagi. Tetapi kalau Rasulullah tidak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa yang dibagi oleh Rasulullah? Rasulullah tinggalkan 2 saja. Pusakanya Rasulullah itu 2 saja. Ada yang tahu? Adik-adik ada yang mau jawab? Kalau Ustadz datang biasanya ini Ustadz kasih permen ini hadiahnya. Baik, karena waktunya terbatas cukup ya. Pusaka yang Allah tinggalkan, yang Rasulullah tinggalkan untuk kita itu 2. Yang pertama adalah Quran. Ada Quran di rumahnya? Kalau ada Quran di rumahnya, meskipun tidak dibaca itu pusaka. Hati-hati. Jangan sampai kita injak-injak itu kualat kalau kata orang tua. Ini pusaka itu, ya. Itu harus kita, bukan hanya kita timpan ya, tetapi harus dikaji. Baik, kemudian yang kedua adalah hadis.
Hadis itu adalah perkataan Rasulullah yang kemudian sudah dibukukan, ya, atau yang disebut dengan kita hadis, ya, hadis-hadis Rasul. Ini yang harus kita syukuri, bahwa Quran yang kita miliki ini adalah menjadi pusaka andalan yang tidak boleh terlewatkan, dan setiap orang harus terinstal di dalamnya, ya. Orang-orang yang sudah dilahirkan ke dunia harus yang muslim, ya, yang beriman kepada Allah, harus terinstal pusaka ini, ya. Insya Allah kalau sudah terinstal dengan baik, maka pasti orang-orang ini akan menjadi manusia-manusia hebat, yang terbaik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya lanjut ke yang kedua ini, yang terakhir ini, yang keempat. Kalau kita tidak menginstal Al-Quran ini, pasti nih mereka akan menjadi orang-orang hina. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengabaikan Quran. Kita menghinakan Quran. Bahkan kemarin ada berita gitu ya, kartunis itu matinya gitu ya, yang kemudian mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat karikatur Rasulullah itu kemudian matinya hina. Kenapa? Karena Rasulullah itu yang manusia yang terhebat, termulia, dan kemudian dihina. Apalagi kemudian membakar Al-Quran dan sebagainya, sudah pasti mereka ini akan menjadi orang-orang yang hina. Bukan hanya membakar, tetapi ketika kita meninggalkan Quran gitu, itu pasti akan dihinakan oleh Allah. Masya Allah, saya bersyukur karena di sekolah SD 001, meskipun negeri, ya, biasanya Quran itu identik dengan swasta, seperti Ustadz Afif sampaikan, rata-rata sekolah-sekolah hebat di Balikpapan itu sudah mengaji Al-Quran, ya. Dan berarti sekolah hebat yang di Balikpapan yang dari negeri, salah satunya ada di sekolah kita karena sudah mengajarkan Quran. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, ini. Dan ternyata orang-orang yang belajar Al-Quran itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa Allah itu punya keluarga. Wah, Ustaz, gimana sih keluarganya Allah? Katanya, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus Somad, tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi kok punya keluarga, Ustaz? Apakah seperti kita? Saya punya anak punya terus kemudian punya mantu dan sebagainya. Apa seperti itu? Tentu tidak. Apa yang dimaksud dengan ahlullah atau ahlul Quran? Ahlullah itu adalah keluarganya Allah, itu adalah ternyata adalah orang-orang yang kemudian mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Ya, itulah yang disebut dengan ahlullah atau keluarganya Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya, menjadikan Al-Quran sebagai amalannya. Itu yang disebut dengan ahlullah. Bapak Ibu pengen menjadi keluarganya Allah? Ya, Masya Allah. Insya Allah ya. Jangankan menjadi keluarganya Allah. Saya semalam itu ada Maulid Nabi bersama Ustadz Afif. Kita foto bersama itu senangnya minta ampun itu. Ustadz Afif itu kan teman saja itu senangnya minta ampun. Apalagi misalnya kita berfoto dengan wali kota, dalam momen tertentu wali kota datang ke sekolah kita, itu kita foto bersama, itu Masya Allah kita senang minta ampun ya, diupload di Facebook, menjadi status, menjadi kebanggaan. Itu Masya Allah, itu sekedar wali kota saja, belum lagi nanti presiden dan sebagainya. Ya, itu kita senangnya minta ampun, apalagi nanti di yaumil qiyamah itu kita dianggap sebagai orang-orang yang tercinta di sisi Allah, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Pengen Bapak Ibu menjadi keluarganya Allah? Ya, pengen tahu caranya? Baik. Ya, pengen sekali ya. Pengen tahu apa pengen tempe? Pengen tahu ya. Pengen tahu tentunya. Baik, mari kita lihat. Ini cara kita menjadi ahlul Quran atau menjadi keluarganya Allah. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran atau qiraah. Seperti apa nanti Ustaz akan menjelaskan. Yang kemudian yang kedua adalah dengan membaca dengan pemahaman. Membaca Al-Quran dengan pemahaman atau yang disebut dengan tilawatil Quran. Terus kemudian yang ketiga adalah menghafal atau hafazah atau hifzul Quran. Terus kemudian yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran atau dengan menjadikan akhlak Al-Quran. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kalau kita pengen menjadi kekasihnya Allah dan kekasihnya Rasulullah, maka atau menjadi keluarganya Allah dan keluarganya Rasulullah, maka yang pertama kita harus memperbanyak membaca Al-Quran.
Ustadz, saya tidak mahir membaca Al-Quran. Tidak apa-apa, rapopo itu. Ya, bahasa Inggrisnya rapopo. Yang penting kamu baca, nak. Kamu bisa atau nggak bisa terbata-bata, wes, nggak urus. Ya, kenapa? Karena Allah siapkan bagi kita yang membaca Al-Quran itu adalah sudah perintah dari Allah. Anak-anak, ada yang tahu surah pertama kali turun ketika diperintahkan baca Al-Quran adalah surah apa? Surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ketika pertama kali Allah turunkan Al-Quran, ketika itu Rasulullah berada di gua apa? Gua Hira, gua Sur, apa gua Jepang. Ya, ketika berada di gua Hira ya, mendapatkan wahyu ini perintahnya turun, Iqra, bacalah. Dan ini wajib kita baca Al-Quran. Entah itu baca apapun yang kita baca dari Al-Quran, maka insya Allah itu akan bernilai kebaikan. Ustadz, saya tidak pandai membaca Al-Quran, masih terbata-bata. Jangan khawatir. Ya, orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, itu akan disiapkan oleh Allah 2 pahala kebaikan. Ya, tetapi bagi orang yang sudah mahir, maka mereka akan disiapkan malaikat, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Ustadz, saya baru belajar. Tidak apa-apa. Setiap huruf yang kita pelajari dalam Al-Quran itu akan Allah berikan kepada kita ganjaran 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan contohnya. Kita membaca Alif, Lam, Mim. Itu masing-masing 10 satu hurufnya. Alif 10, kemudian Lam 10, kemudian Mim itu 10. Masya Allah. Itu Alif, Lam, Mim saja sudah dapat 30 kebaikan. Ya. Ya, itu luar biasanya ketika kita belajar Al-Quran. Baca, baik yang bisa lancar maupun yang belum lancar. Ayo, usahakan, paksakan untuk membaca. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Daripada kita baca Quran, kita tidak dapat pahala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan dapat pahala yang terbaik di sisi Allah. Ini yang pertama. Insya Allah saya yakin siswa kita, Bapak Ibu sudah mengajarkan ini kepada anak kita membaca Al-Quran, dan di sekolah kita insya Allah sudah ada pelajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen menjadi ahlul Quran, ya, kalau kita pengen dianggap sebagai keluarganya Allah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, mari lakukan sebelum yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu, kita ini bisa membaca Al-Qurannya di statusnya di mana? Yang pertama, apakah kita sudah bisa baca tetapi tidak lancar? Ya, kalau itu anggukkan kepala kita, gitu ya. Ustadz, kayaknya itu saya banget itu, Ustadz. Saya bisa baca Al-Quran, Ustadz, tapi tidak lancar, Ustadz. Ya. Atau yang kedua, kita ini lancar baca tapi tidak standar. Lancar Ustadz bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu, tapi nggak standar. Ya. Kalau ada di antara kita yang sudah seperti itu lebih baik. Masya Allah. Karena sudah lancar membaca Al-Quran. Kemudian, atau di posisi kita yang ketiga. Ustadz, saya itu kalau sudah baca Al-Quran, Ustadz, Masya Allah, pasti orang-orang menangis. Karena sudah standar sekali membacanya. Dan saya sering menjadi imam di rumah saya. Siapa makmumnya? Anak saya. Itu gitu. Atau istri saya makmumnya. Itu juga tidak masalah, Masya Allah. Itu jauh lebih baik. Ya, sudah lancar membaca Al-Quran, terus kemudian sudah standar, itu bagus. Biasanya yang kayak gini-gini ini seperti Ustadz Afif atau para guru-guru yang sudah bagus kayak. Atau sudah menjadi guru ahli. Guru ahli itu sudah mulai punya sanad kayak gitu ya. Atau ahlinya guru gitu ya. Itu sudah Masya Allah memiliki sudah hafiz Quran dan sebagainya, terus memiliki beberapa sanad dan tersambung kepada Rasulullah. Atau seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita dalam membaca, mari kita takar, kita ini sudah di level mana? Syukur-syukur nanti ketika kita bisa belajar Al-Quran sampai di level 3 lah. Itu minimal ya, seperti itu. Sehingga ketika sudah berada di level 3 ini, insya Allah kita termasuk barangkali orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah bagian daripada keluarganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua apalagi Ustadz? Selain tadi membaca, kalau kita pengen menjadi keluarganya Allah, membaca yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Tilawah itu tingkatannya jauh lebih baik sebenarnya daripada hanya sekedar membaca.
Kalau membaca bisa jadi tidak tartil atau tidak tartil. Tapi kalau sudah tilawah itu biasanya orang-orang yang sudah tartil membaca Al-Qur'annya, sudah baik membaca Qur'annya. Biasanya ya kalau anak-anak kita utus lomba tilawatil Quran. Wah, itu biasanya suaranya sudah luar biasa itu. Tidak ada yang tilawatil Quran kok ngajinya ngeja gitu ya, enggak ada. Karena apa? Sudah tingkatannya sudah lebih tinggi, yaitu tilawah, membaca Al-Qur'an dengan tartil. Baguskan hurufnya dan semua. Dan tilawah ini juga itu tingkatan level yang lebih tinggi daripada hanya sekedar baca. Kalau baca bisa jadi kita nggak paham. Pokoknya baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ditanya, apa artinya? Emboh. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Itu juga pahala itu. Itulah luar biasanya Quran. Baca, paham, nggak paham, wis, nggak terserah. Tapi kalau sudah tilawah ini langsung mereka anak-anak kita atau bapak ibu yang sudah mengerti itu biasanya akan lebih memahami maknanya, ya. Itu lebih tinggi lagi. Tafsirnya apa? Langsung bagi mereka yang sudah belajar, kalau contohnya kalau yang sudah belajar metode Umi itu, mereka akan bisa mengartikan Al-Qur'an dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan dan sebagainya. Itu sampai seperti itu. Mereka mengerti, menghayati betul-betul apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dibaca, itu mereka paham. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, kenapa? Karena mereka ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bergetar hatinya. Ya, Bapak Ibu ada nggak yang begitu? Ustaz, saya itu kalau udah ngaji Ustaz bergetar. Ustaz. Bergetar kenapa? Karena kesurupan. Beda lagi ya. Maksudnya kalau kesurupan dibacakan Quran, wah getar-getar gitu. Itu biasanya jadinya kesurupan. Itu bukan itu yang dimaksud. Bergetar hatinya itu semakin yakin bahwa Allah itu maha besar, yakin bahwa Allah itu maha melihat, yakin bahwa Allah itu maha kuasa dan sebagainya. Sehingga merasa dirinya itu kecil dan hina di hadapan Allah, sehingga merasa takut ketika jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanda-tanda orang-orang yang sudah mampu bertilawah. Ya, mudah-mudahan ada di antara kita atau anak-anak kita yang sudah levelnya sampai ke sini dan sudah bisa mentadabburi Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen menjadi keluarganya Allah, kita harus menghafal Al-Quran. Atau kalau hafiz Quran itu ya orangnya hafizah. Berarti orang itu, oh ini hafiz Quran. Ustadz Afif hafiz Quran, berarti hafal Al-Quran. Ya. Atau hafzul Quran, ya, atau menghafal Al-Quran. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa membaca, kalau kita sudah bisa mentadabburi, maka tolong dilanjutkan ke tahap berikutnya. Level yang ketiga ini jauh lebih baik, yaitu menghafal Al-Quran. Ya. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang sudah memiliki putra-putri, atau misalnya Bapak Ibu sendiri yang sudah hafal Al-Quran, maka itu akan luar biasa pahalanya. Apa yang Allah siapkan untuk mereka yang hafiz Quran, mereka akan menjadi syafaat Al-Quran wa ta'ala. Bukan hanya itu, mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Kata Allah nanti di dalam Al-Quran, ayo naik lagi, setingkat lagi, sesuai dengan terus naik lagi, sesuai dengan level hafalannya. Ya, kalau kita hafalannya masih juz 30, ya di surga juga gitu ya. Tetapi levelnya mungkin tidak setinggi orang yang 30 juz. Beda ya, juz 30 juz. Ustadz, anak saya sudah banyak, berapa juz sudah hafal Ustadz? Sudah 5 juz Ustadz. Apa saja juznya? Juz apel, juz mangga, juz apokat, juz tomat. Itu beda yang itu ya, tapi hafalannya yang hafal benar-benar dengan baik ya. Kemudian tadi orang-orang yang hafal Al-Quran akan ditemani oleh Allah, oleh malaikat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Kemudian nanti akan diberikan penghargaan khusus spesial gitu ya, dipanggil khusus VIP ya. Ini ada sebuah kisah ketika sahabat Rasulullah SAW kalah dalam perang Uhud gitu ya. Kemudian banyak saudara-saudara kita Muslim yang meninggal gitu ya. Lalu
Kemudian kata Rasulullah, siapa yang pertama kali mereka tolong? Mereka yang pertama kali dicari oleh Rasulullah adalah mereka yang hafiz Al-Quran. Ya, mereka yang menghafal Al-Qurannya terbanyak diminta oleh Allah, tolong itu yang pertama kali didahulukan. Nah, Masya Allah. Jadi orang-orang yang sudah hafiz Quran ini, Masya Allah, levelnya sudah nanti tingkat tinggi. Mendapatkan pelayanan VIP dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan dimuliakan Allah dengan mahkota. Diberikan mahkota, dan anak-anak ini nanti akan memakan mahkota kepada orang tuanya. Insya Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum hafal Al-Quran, ayo. Kalau bisa anak-anak kita nanti kita didik mereka agar kemudian bisa menghafal Al-Quran. Ya, tidak bisa hafal 30 juz, wis 1 juz, 15 juz. Tidak bisa hafal 15 juz, 10 juz. Tidak bisa hafal 10 juz, 5 juz dan sebagainya. Tidak bisa hafal 5 juz, hafal beberapa dari ayat Al-Quran atau juz 30 dan sebagainya. Itu juga tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, karena ini luar biasa Allah siapkan pahala untuk kita. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Karena sebagaimana kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bisa jadi mereka hanya bisa membaca yang pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi mereka sudah paham tafsirnya, maknanya dan sebagainya, tetapi belum bisa beramal. Kemudian yang ketiga juga sama, orang hafiz Quran itu belum tentu mereka bisa mengamalkan, ya. Dan rata-rata orang yang hafiz Quran itu mereka baik akhlaknya. Tetapi ada juga orang yang hafiz Quran hanya pengen sekedar dikatakan sebagai hafiz. Oh, ini Ustadz hafiz 30 juz, hebat dan sebagainya. Ada yang begitu. Tetapi giliran suruh ketika diminta untuk diundang, mereka telat-telat, dengan tetangganya tidak akur, ya, itu berarti tidak beramal dengan Quran, padahal sudah hafal 30 juz. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Allah, tetapi mereka orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang poin 1, poin 2, poin 3 itu mereka bisa mengamalkannya dengan yang terbaik. Inilah yang tertinggi daripada Al-Quran adalah berakhlak Al-Quran. Karena Rasulullah SAW adalah karena khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran itu Rasulullah sudah kerjakan. Ya, Rasulullah kerjakan. Baik dalam hal muamalah, dalam berinteraksi sosial, dalam hal keluarga, itu Rasulullah yang terbaik pasti. Dalam hal pemimpinan, Rasulullah pasti yang terbaik. Dalam hal ekonomi, Rasulullah pasti yang terbaik, dan sebagainya. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa kita diminta untuk menjadi orang-orang yang terbaik karena Al-Quran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari kita motivasi anak-anak kita agar kemudian yang menjadi yang terbaik. Kita tidak dikatakan yang terbaik kalau kita hanya matematikanya saja mendapat 100. Ustadz, anak saya hebat Ustadz. Kenapa? Nilai matematikanya 100. Ustadz, saya hebat, anak saya hebat Ustadz, atau guru saya hebat Ustadz. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya luar biasa. Tidak, bukan itu yang Allah sampaikan yang terbaik. Tetapi yang terbaik di antara kita adalah ketika anak-anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan mampu mengamalkan Al-Quran dengan yang terbaik. Inilah yang dikatakan hebat. Tidak masalah anak-anak kita tidak terlalu pintar bahasa Inggris. Tidak masalah anak-anak kita tidak terlalu pintar matematika. Tidak masalah anak-anak kita tidak terlalu pintar dalam hal pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi yang harus menjadi masalah adalah ketika anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Itu jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Quran ini sekali lagi adalah pedoman hidup dan merupakan hal yang paling Rasulullah SAW cintai dari sekian amalan-amalan adalah membaca Al-Quran. Ini kalau kita sekali lagi ingin menjadi keluarganya Allah dan ingin dicintai oleh Rasulullah, maka Rasulullah membawa pusaka untuk kita, maka salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran itu harus kita benar-benar baca dengan baik, kemudian Al-Quran itu harus benar-benar ditadabburi, kemudian Al-Quran itu harus dihafal, dan terakhir Al-Quran itu harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, bagaimana caranya? Nah,
cara mudah belajar Al-Quran, karena Ustadz termasuk ketua UMI Balikpapan, Ustadz tidak bercerita metode lain. Bapak Ibu bisa cari atau di searching di internet atau langsung ke metode UMI. Metode UMI itu seperti apa, Ustadz? Metode UMI itu adalah cara mudah belajar Al-Quran, cara mudah menghafal Al-Quran, itu insya Allah kita lengkapi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang tertarik memilih UMI. Kenapa UMI, Ustadz? Di rumah kok ada UMI tapi belum bisa ngaji. Bukan itu yang dimaksud. Metode UMI, ya. Ada yang sudah pernah dengar ya metode UMI? Silahkan dicari atau dipelajari. Yaitu kita berkomitmen di metode UMI itu bahwa kita akan menjanjikan pembelajaran dengan moto yang pertama adalah mudah dalam belajar. Bapak Ibu pengen mudah belajar membaca Al-Quran, silahkan. Boleh dilihat, karena di metode UMI itu sudah disusun dengan sistematis. Kita akan sudah tahu bagaimana caranya. Misalnya Bapak Ibu tidak lancar membaca Al-Quran, terbata-bata. Wah, bagaimana terapinya, Ustadz? Saya itu tidak lancar membaca Al-Quran. Langsung di metode UMI disampaikan. Bapak Ibu langsung belajar jilid 1. Ya. Ustadz, saya itu kalau membaca Al-Quran, Ustadz, kok sering miring-miring ya, Ustadz? Bismillah dibaca Bismillahirrahmanirrahim, begitu, Ustadz. Nah, kalau sudah lancar membacanya, sudah tahu makharijul hurufnya, tapi membacanya masih miring-miring, ba dibaca ba, be gitu ya, a dibaca atau i dibaca u dibaca o, itu berarti bisa jadi kalau sudah lancar belajar nanti di jilid 2 metode UMI. Karena di jilid 2 itu membahas masalah bacaan-bacaan yang dibaca miring. Ustadz, saya itu kalau ngajinya kok panjang-panjang terus ya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu, Ustadz. Itu bisa jadi panjang pendeknya dibahas di jilid 3. Itu di metode UMI terapinya lengkap. Mulai jilid 1 sampai jilid 6. Kita kalau apa keluhannya, insya Allah akan langsung diterapi di metode UMI. Karena metode UMI itu mudah. Dan yang kedua, prinsip kami adalah menyenangkan. Bapak Ibu, selama ini kalau belajar, ya mungkin Ustadz kok susah betul ya. Nah, insya Allah dengan belajar metode UMI ini akan menyenangkan belajarnya. Bahkan kalau perlu anak-anak itu di tempat yang belajar metode UMI, itu tidak akan berhenti untuk belajar dan tidak pulang-pulang dari TPA-nya. Kenapa? Senangnya belajar bersama UMI. Dan yang terakhir adalah menyentuh hati. Inilah yang terpenting dari kita belajar Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang kita pelajari itu harus sampai kepada hati anak-anak kita dan menjadi akhlak dari anak-anak kita. Jangan sampai mereka seperti yang Ustadz sampaikan tadi, mereka sudah hafiz Quran Ustadz, tetapi hatinya tidak tersentuh. Melihat tetangganya yang miskin tidak tersentuh. Melihat teman-temannya butuh pertolongan tidak tersentuh. Nah, ini yang diharapkan daripada kita belajar Al-Quran itu. Bagaimana kemudian nanti hatinya tersentuh, mereka lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan sesama, lebih peduli dengan sesama, dan yang terpenting adalah akhlaknya yang terbaik. Karena sekali lagi akhlak Al-Quran itu adalah pada Rasulullah SAW, dan kita harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu akhlak kita harus yang terbaik. Ini adalah secara umum Ustadz sampaikan terkait dengan metode UMI. Kemudian ada yang tertarik, ini kita punya namanya One Roof Quranic Education, sistem pendidikan Al-Quran satu atap. Biasanya kita mengajarkan Al-Quran itu dari PAUD. PAUD itu sudah kita ajarkan anak-anak kita sudah tartil membaca Al-Qurannya, nanti minimal jilid 3. Kemudian kalau di SD-nya nanti sudah selesai membaca Al-Qurannya dengan tartil, hafiznya juga minimal juz 30, dan sudah diajarkan turjuman. Kemudian nanti jika kemudian ada di metode UMI itu ada di lembaganya ada SMP, maka SMP itu akan nanti lihat tahfiz di level lebih tinggi lagi dan juga ada turjumannya level B1 sampai B2. Dan jika kemudian nanti ada SMA-nya itu lanjut ya, satu atap, maka akan ada turjuman tahap berikutnya, bahkan ada tafsirnya. Dan ketika nanti menjadi perguruan tinggi, maka mereka akan menjadi ahlul Quran. Ini prinsip kami di metode UMI. Jika ada yang tertarik, silahkan nanti bisa berkoordinasi dengan Ustadz Afif, karena beliau juga ada di situ. Dan mudah-mudahan seperti yang diharapkan, nanti ada cinta UMI untuk ibu-ibu, ya.
untuk bapak-bapak atau untuk orang tua, karena anak-anaknya sudah ada, dan mudah-mudahan nanti seluruh orang tua khususnya di SD 001 itu bisa belajar Al-Quran dengan tartil dan terstandar dengan metode apapun. Yang penting belajar dulu. Nanti masalah hasil mudah-mudahan Allah membimbing, karena Al-Quran itu mudah dan insya Allah Allah akan mudahkan dalam belajar. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau yang dipertanyakan, nanti bisa menghubungi atau bisa diskusi jika memang ada waktunya. Mohon maaf dari saya, Ustadz Afif, jika dalam hal penyampaian kurang berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Abdul Malik. Dan saya yakin para ayah bunda di rumah juga sudah sangat kesemsem ya, kepingin anak-anak putra putrinya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Atau ayah dan bunda juga kepingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, yakni keluarga yang Qur'ani. Anak-anak yang pandai membaca Al-Qur'an, memiliki hafalan, dan juga senantiasa memurojaah Al-Qur'annya bersama ayah dan bunda di rumah. Dan tentunya belajar Al-Quran ini adalah bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Kalau kita cinta Rasulullah, kita cinta warisannya berupa Al-Quran. Nah, ayah dan bunda sekalian, insya Allah nanti di SD 001 Balikpapan Barat ini sudah ada klub cinta Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah bergabung, alhamdulillah, nanti kita akan belajar Al-Quran di klub itu juga dengan menggunakan metode UMI. Nanti ada sesi tahfidnya dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik, ayah bunda jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin dibagi nih pengalamannya mendampingi Ananda di rumah, belajar Al-Quran seperti apa, silakan raise hand ya, atau mengangkat tangan nanti atau langsung menghidupkan mic-nya. Sudah saya izinkan untuk dihidupkan mic-nya, silakan bertanya. Kepada ayah dan bunda kami persilahkan. Sepertinya cukup jelas Ustadz ya. Dan insya Allah Ustadz, nanti langsung sama antum aja kayaknya. Lagi langsung kita lanjutkan program apa sih nanti kira-kira itu ya yang akan didapatkan oleh anak-anak kita di SD Negeri 001 terkait dengan Al-Qur'annya. Dan semoga tentu saja pandeminya ini cepat berlalu. Kalau pandeminya cepat berlalu, nanti kita akan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti ini tuh offline, Ustaz. Iya, iya. Ini sebetulnya saya ingin membagikan kue kepada ayah dan bunda, tetapi sulit sekali ngirimnya ini ya. Dan saya yakin juga ayah bunda ini juga kepingin Ustaz membawa sesuatu untuk Ustaz ya. Telur biasanya Ustaz. Iya, telur karena telur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ayah dan bunda sekalian, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini kegiatan parenting kita. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ayah bunda di rumah, saya akan mengirimkan daftar hadir. Silakan diisi ya, nama ayah bunda, kemudian orang tua dari kelas berapa. Jadi tidak perlu menyebutkan nama putra putrinya, cukup ditulis kelas berapa. Misalnya kelas 1 ya kelas 1.3. Kemudian mohon diisi beberapa pertanyaan terkait dengan manfaat. Apakah kegiatan seperti ini bermanfaat? Atau kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan lagi? Membangun rohani kita. Karena tidak hanya anak-anak kita itu dijejali dengan pembelajaran umum. Ada satu kisah begini. Ada Habib yang mengatakan begini. Kalau anak-anak kita ini hanya bangganya kita, anak-anak kita pintar matematika, pintar pelajaran-pelajaran umum, nanti anak kita akan kita banggakan, wah anak kita jadi polisi, anak kita jadi tentara, wah anak kita jadi dokter. Tetapi ketika kita lupa dengan Al-Qur'annya, ketika kita sudah meninggal, kita sudah dikubur di dalam tanah,
Tidak ada surah yang dihafal oleh anak-anak kita. Tidak ada surah Al-Quran yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Sementara kita bangga anak kita menjadi polisi. Emang kita mau dikirimi surat apa? Surat tilang. Ya, kan tidak mungkin. Kita akan kembali kepada Allah dan yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah bacaan Al-Quran, bacaan Fatihah yang mereka kirimkan untuk kita semuanya. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini membawa keberkahan untuk Ustadz Abdul Malik dan keluarga, untuk ayah bunda di rumah, menjadikan anak-anak kita bersemangat dalam belajar Al-Quran dan kita menjadi orang tua yang kelak mendapatkan mahkota karena anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Baik ayah dan bunda sekalian, sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Abdul Malik, dan sebagai penutup mohon kesediaannya Ustadz Abdul Malik untuk memberikan doa kepada kita semuanya. Monggo Ustadz. Baik, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita berdoa agar kemudian apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita harapkan, terutama tentu setiap orang tua berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, kemudian bisa bermanfaat minimal untuk orang tuanya, untuk dirinya, orang tuanya, keluarga dan masyarakat, serta bangsa dan agama. Mudah-mudahan semua keluarga kita juga diberikan kesehatan dan keselamatan, dan untuk itu mari kita berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan semua juga guru-guru yang ada di sekolah kita, Allah mudahkan dalam mengajar dan membimbing mereka ke dalam kebaikan, dan mudah-mudahan nanti kita semua, anak-anak kita, keluarga besar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazin niyah min kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده فتفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل التقى وأهل الاستقامة ومن أهل حافظ القرآن ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Malik. Terima kasih ayah dan bunda semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Bangga sekali bisa bersilaturahim dengan ayah dan bunda. Semoga kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya yang jauh lebih besar lagi. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku penyelenggara sekaligus sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dan sikap yang kurang pantas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempatkan untuk berfoto bersama dulu ya, ayah dan bunda. Bersama Ustadz Abdul Malik ini kita berfoto dulu. Bagian dari dokumentasi kita. Silakan dihidupkan kameranya. Ya, dan
di posisi yang baik. Saya mulai dari slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua, semuanya senyum. Tunjukkan pesonamu. Baik. Ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba gaya bebas. Ayah bunda sekalian, silakan. Bebas ini. Ya, Terjun bebas. Slide 1, silakan gaya bebas. Insya Allah. Iya. Manis-manis ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Ustaz, semoga nanti SD 001 ini bisa menjadi sekolah negeri tapi yang rasa IP, Ustaz ya. Nah, mantap itu Ustaz. Program Al-Quran ke depan. Insya Allah kami support nanti Ustaz. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Izin pamit, boleh meninggalkan sesi Zoom-nya. Terima kasih Ustadz Abdul Malik. Semoga kita semuanya bisa berbagi dalam kesempatan berikutnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit, saya kirim sesi meetingnya.